Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dimudahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Selanjutnya mengikuti kajian ilmu tentang manhajus salaf fi tazkiyatin nufus. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita lanjutan tentang al-khusyu' lillahi ta'ala. Bab tentang khusyuk yang telah kita sampaikan sebagiannya pada kesempatan yang lalu, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama surat Al-Ahzab ayat 35, wal khashi'ina wal khashi'at, tentang pujian Allah Azza wa Jal kepada mereka yang khusyuk, yang mana di penghujung ayat itu dijelaskan tentang balasan yang Allah janjikan. Kemudian ayat yang kedua suratul Hadid ayat 16. Ayat ini telah kita lewati pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang tanda-tanda al-qalbus salim, hati yang bersih, pada halaman 90, tentang peringatan Allah Azza wa Jal untuk kita kembali. Tidakkah tiba waktunya untuk khusyuk? Jadi kepada orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, untuk hatinya khusyuk kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini satu peringatan untuk kita khusyuk, baik dalam sholat kita atau bahkan dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Memang ketika kalimat khusyuk disampaikan, banyak mungkin yang memahami dalam sholat. Memang dalam sholat kita dianjurkan untuk khusyuk, namun khusyuk itu tidak hanya dalam sholat, bahkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian muallif pula menukilkan perbedaan tentang khusyu'un nifaq dengan khusyu'ul iman. Dinukilkan dari Abi Darda radhiyallahu an bahwasanya beliau radhiyallahu an mengatakan, ista'idu billahi min khusyu'in nifaq, berlindunglah kalian kepada Allah Azza wa Jal dari khusyuk yang nifak. Bagaimana khusyuk yang nifak itu? Antaral jasada khasyian wal qalba laysa bi khasyi'. Jadi jasad, badan ini menampakkan khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Dan dalam hal ini telah kita nukilan ahlul ilmi
Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam salah satu tulisannya tentang perbedaan khusyuk al-iman dan khusyuk an-nifaq, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Khusyukul iman, khusyukul qalbi lillah. Khusyuk yang penuh dengan keimanan adalah khusyuknya hati kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk, mengagungkan, malu, sehingga hati ini betul-betul penuh dengan mengagungkan Allah, cinta dan malu kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian yatba'uhu khusyu'al jawarih. Jadi kalau hati telah khusyuk, maka anggota badan yang lainnya akan khusyuk biiznillah. Kemudian Ibnul Qayyim menukilkan juga khusyuk an-nifaq, yaitu yabdu ala al-jawarih tasannu'an wa takallufan, yang hanya nampak pada anggota badan itu hanya takalluf, jadi pura-pura khusyuk, namun hatinya kosong. Wal qalbul ghairu khashi'. Kemudian di sini dinukilkan pula bagaimana as-salaf dahulu disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat sekelompok manusia yang berjalan, yang mana mereka yatamawatun, menampakkan ka'annahum mayyit, yakni menampakkan lemah disebabkan karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya siapakah mereka, qala qila laha nusaqun, ahli ibadah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza masya asra'a, wa idza qala asma', wa idza daraba auja', wa idza at'ama ashba', menjelaskan tentang keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau apabila jalan dia cepat, artinya dia tidak lembek-lembek. Wa idza qala asma', apabila dia mengucapkan, menyampaikan, maka ucapannya itu didengar. Wa idza daraba auja', apabila dia menghukum yang lainnya, memukul, menghukum, maka auja akan mendatangkan efek jerak. Wa idza at'ama ashba', dan apabila dia memberi makan, dia akan mengenyangkan. Dan dikatakan oleh Aisyah, asyahid di sini, wa kana huwan nasiqu haqqo, dialah ahli ibadah yang benar. Intinya di sini, janganlah kemudian kita seakan-akan ya menampakkan kayak yatamawatun itu menampakkan kelemahan. Asar al-ibadah, asar as-saum, asar yang lainnya tetap giat, semangat gitu loh maksudnya. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Hal ini bisa jadi khusyuk an-nifaq. Mengapa? Karena dia menampakkan seakan-akan demikian, apakah hatinya sudah betul ataukah tidak. Dan tentunya khusyuk yang utama adalah khusyukul qalb, khusyukul qalb lillah azza wa jal. Wa kana Masruq radhiyallahu an, wa kana Masruq rahimahullah, wa kana Masruq rahimahullah yaqumu fa yusalli ka'annahu gharibun, wa kana yaqulu li ahlihi hatu kulla hajatin fadhkuruha li qabla an aquma ila shalah. Adalah Masruq rahimahullah ketika hendak melakukan sholat, atau ketika dia melakukan sholat ya, ketika dia melakukan sholat itu
dia abid. Rahib ini muta'abbid, jadi bagaikan hamba yang betul-betul ibadah ya, di tempat ibadahnya. Di rahib itu seorang pendeta yang ibadah di tempatnya yang kayak semacam kuilnya. Yang dimaksud di sini adalah dia apabila ibadah betul-betul khusyuk, meninggalkan segalanya, tidak memikirkan yang lainnya. Dia mengatakan kepada keluarganya, hatu kulla hajah fadhkuru hali, mintalah segala perkeluhanmu, apa yang disebutkanlah kepadaku sebelum aku melaksanakan sholat. Artinya apa? Dia tidak mau teralihkan pikirannya dengan hal-hal duniawi. Dia mau ibadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana Rabi' ibn Khusaym rahimahullah idza sajada ka'annahu thawbun matruhun fataji'ul asafiru fataqaw alayhi. Adalah Rabi' bin Khusaym rahimahullah, jika dia sujud, salat sujud, ka'annahu thawbun matruhun, bagaikan pakaian yang terhempaskan, dihempaskan. Fataji'ul asafir, maka datang sejenis burung ya, asafir ini jenis burung kutilang atau semacamnya burung. Fataqaw alai, dia hinggap di situ dan tidak terganggu sama sekali. Nah, ini menunjukkan khusyuk baik di sini dalam salatnya ya. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, innal khusyu'a ma'nan yaltaimu min at-ta'dhimi wal mahabbati wal dhulli wal inkisar. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya khusyuk adalah satu, hakikatnya adalah satu kalimat makna yang cocok, sesuai atau yang meliputi di dalamnya pengagungan, cinta, adzul, merasa hina dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hakikat al-khusyu'. Wa qala Ibnu Sa'di, wal khusyu'u huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillah wa inkisaruhu baina yaday dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ihi. Sama apa yang dikatakan oleh Sa'di, menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Khusyuk adalah tunduknya hati dan tenangnya hanya kepada Allah, merasa hancur atau tunduk dan patuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dzullan wa ihtiqara, dia merasa hina dan membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah, iman dengan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semua hakikat khusyuk lillah Azza wa Jalla. Anak ansar hukum, khususnya penuntut ilmu, yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu kaitan dengan al-khusyuk. Banyak tulisan-tulisan tentang al-khusyuk yang saya lihat mencakup dan panjang luas. Adalah tulisan Sa'id bin Ali ibn Wahab al-Qahtani, al-khusyu'u fi shalah fi dhaw'il kitab was sunnah. Dalam kitab ini memang kalau kita lihat judulnya, khusyuk dalam sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Namun di dalamnya dijelaskan mafhumul khusyuk, keutamaan-keutamaannya, fawaid-fawaidnya, sebab-sebab tentang adab, hukum, bagaimana kita bisa mendatangkan khusyuk dalam sholat.
Kitabnya lumayan agak tebal sih, sekitar 460 halaman. Lakin talib ilm yahtam bimisli hadha, bahasanya sahal insyaallah, bahasanya sahal. Dan banyak tulisan-tulisan ahlul ilmi yang lain tentang al-khusyu'. Lakin ana ansah hukum bihadal kitab. Ibnu Rajab Al-Hambali telah kita sampaikan juga tentang al-khusyu' fi shalah. Talib ilm ketika mendengar kitab tebal begitu jangan kemudian mundur, menjadi semangat untuk dibuka, dibaca satu demi satu, satu demi halaman, nanti ditaruh lagi, nanti dibaca lagi. Jangan kemudian langsung mundur teratur gitu. Ada menunjukkan waqful himmah. Dalam kitab ini, kitab Masya Allah bagus sekali tentang masalah khusyuk. Disebutkan poin-poinnya di sini tentang khusyuk fi shalah, judulnya ya, Risalah Mufassalah. Di dalamnya terdapat 20 bahasan. Setiap bahasan itu ada sub poin-poinnya lagi. Baik tentang mafhum, definisi khusyuk, perbedaan khusyuk an-nifaq dengan khusyuk al-iman, khusyuk dalam sholat itu bagaimana keutamaannya, kemudian hukum khusyuk dalam sholat, dia condong mengatakan wajib. Khusyuk dalam sholat ini hukumnya wajib. Kemudian juga kedudukan khusyuk dalam sholat. Bahkan di bab yang terakhir dia sebutkan tentang 53 sebab dalam mencapai khusyuk dalam sholat. Kitab azim, kitab bagus sekali. Ya tentunya kita mengenali, memahami hakikat sholat, bahwasanya kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya disebutkan tentang sebab khusyuk dalam sholat, kita perbaiki hati yang keras itu, kita jauhkan dari segala bentuk waswasa. Banyak wahwa kitabun yang bagi ittila'uh, penuntut ilmu khususnya hendaknya merujuk kitab ini tentang al-khusyuk fi shalah. Kemudian juga pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan juga ada kitab Syekh Salim Al-Hilali, Al-Khusyuk wa Atharuhu fi Bina'il Ummah, khusyuk dan pengaruhnya dalam membangun ummah, artinya membangun negeri dan yang lainnya ada hubungannya. Khusyuk dalam khusyuk karena Allah Azza wa Jalla. Baik, fawaid al-bab fihi fawaidu. Al-ula manzilatul khusyu'i fil kitabi was sunnati. Kedudukan al-khusyu' karena Allah Azza wa Jalla baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah disebutkan ayatnya dan hadisnya. Hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. As-saniyatu haqiqatu khusyu'il qalbi.
wa hukmuhu wa fadluhu. Hakikat khusyuknya hati baik dalam sholat atau di luar sholat, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Satu faedah yang disebutkan oleh ahlul ilmi kaitan dengan firman Allah Azza wa Jal, dan kita wajib meyakini apa yang difirmankan Allah adalah benar. Allah Azza wa Jal menyampaikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah, saya nukilkan di sini. Disebutkan hal ini oleh Syekh Sa'id Ibn Ali Al-Qahtani Ibn Wahf Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaik, bacakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Wa aqimis shalah, artinya sampaikan kepada manusia, bacakanlah kepada manusia ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dan jalankanlah, tunaikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dikatakan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani Ibn Ali bin Wahf rahimahullah tentang khusyuk, faedah khusyuk fi shalah, yaj'aluha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila seorang itu betul-betul khusyuk dalam sholatnya, pasti janji Allah ini akan dapat terwujud, mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dijelaskan di sini, fallahu ta'ala amara bi tilawati kitabihi wa min tilawatihi ittiba'u ma ya'muru bihi wal ibti'adu amma yanha 'an wal ihtida'u bihuda wa tasdiqi akhbarihi wa tadabburi ma'anihi. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan termasuk tilawah, yang tergolong tilawah Al-Quran itu mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Al-ihtida'u bihuda, menjadikan petunjuk jalan, membenarkan apa yang disampaikan, diberitakannya dalam Al-Quran, merenungi makna-maknanya, membaca lafaz-lafaznya. Ini termasuk tilawah. Intinya adalah iqamatud dini kullih, bahwasanya hakikatnya adalah menegakkan agama itu termasuk min tilawati kitabillah, termasuk betul-betul membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya dibaca kemudian tidak difahami, melainkan difahami dan diamalkan maknanya. Kemudian dikatakan fal khusyu'u fis salati
minal wajibatil lati tajibu laha. Khusyuk dalam sholat termasuk kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam sholat. Yang pasti hamba menjalankan sholat itu sesuai rukun, syarat, dan memahami hakikatnya ya. Fahina idin tanha 'anil fahsya'i wal munkar idza qama bihal 'abdu kamilatan bima yajibu laha. Maka ketika itu salat akan bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran jika dia dilakukan, jika hamba melakukannya dengan sempurna. Kemudian disebutkan satu riwayat Al-Imam Ahmad Wat-Tahawi, suatu ketika disebutkan kepada Nabi seorang laki-laki yusalli al-laila kullah. Ada seorang laki-laki yang sholat sepanjang malam, namun ketika di pagi hari dia mencuri. Faqala sayanhahu ma taqulu aw satamna'uhu salatuh. Bahwasanya apabila dia betul-betul melakukan sholat dengan betul, akan mencegahnya dari perbuatannya. Nah, ini patut untuk kita renungkan. Sholat adalah rutinitas, tapi jangan dianggap, karena kalau seorang menganggap suatu rutinitas tidak menjiwai nantinya. Bagaimana kita bisa menjiwai sholat itu? Difahami apa yang dibaca, difahami. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita membaca ayat-ayatnya. Ketika kita ruku, kita baca doanya, kita fahami. Kita baca dalam sujud, kita baca apa, kita fahami. Sehingga bukan hanya satu rutinitas yang sudah selesai. Sebagian kita kan menganggap ya sudah selesai kewajiban, tugas, bebannya sudah tidak ada di pundak. Tapi kalau kita memahami hakikat sholat itu, kenapa kita mesti ruku, sujud, atau bacaan-bacaan yang kita baca sampai salam, niscaya akan bisa mendatangkan khusyuk. Makanya dikatakan idza shallal 'abdul muslimu ala wajhil akmal. Jika seorang hamba al-muslim melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan syaratnya, rukun wajibnya, khusyuknya, merenungkan bacaan-bacaannya, mana'adhul fahsya wal munkar, pasti akan mencegahnya dia dari kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau kita lihat ada seorang yang sholat tapi dia tidak mencegahnya dari kekejian kemungkaran, bukan salah Al-Qur'annya, salah oknumnya tadi itu. Dia tidak memahami hakikat as-shalah, tidak memahami konsekuensi, konsep sholat, konsekuensi tidak difahaminya. Padahal al-mu'min wajib yakin dengan janji Allah. Allah mengatakan demikian, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya, dan tidak mungkin apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla itu meleset. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kita mesti melihat, mengintrospeksi bagaimana salat kita. Kenapa kok masih melakukan kekejian, kemungkaran? Ada yang kurang dalam sholatnya, kekhusyuan dalam sholatnya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah.
Baik. Jadi hakikatu khusyu'il qalb, hakikat faedah yang kedua tadi, hakikat khusyu'il qalb, hukumnya adalah wajib lillah azza wajal, fadluhu, keutamaannya banyak sekali. Ada disebutkan dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhawil Kitab was Sunnah. Kalau tadi sempat disebutkan tentang keutamaannya, Allah azza wajal menjanjikan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang khusyuk akan disediakan baginya jannatu adn, surganya Allah azza wajal. Faedah yang ketiga, khusyu'ul jawarihi far'un min khusyu'il qalbi. Jadi khusyuknya anggota badan, khusyuknya mata, telinga, tangan, kaki itu tabak mengikuti khusyuknya hati, atau far'un, bagian daripada khusyuknya hati. Kalau mata khusyuk tapi pikirannya tidak khusyuk, ya sama saja. Yang utama adalah khusyuknya hati akan membuahkan khusyuknya mata, khusyuknya telinga, khusyuknya. Yang keempat, min ahwalis salafi fi shalah, keadaan as-salaf dalam sholatnya, artinya sangat khusyuk sekali. Di sini tidak disebutkan, ada riwayat disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani bagaimana khusyuknya as-salaf dalam sholat. Antara lain disebutkan di sini khusyuknya Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair ibn Awam at-tabi'iyul jalil, Urwah ibn Zubair ibn Awam, disebutkan suatu ketika dia melakukan perjalanan menuju Dimashq untuk ketemu dengan Al-Walid. Di salah satu tempat ada wadi, satu lembah dekat Madinah, dia ditimpa satu musibah, satu penyakit yang mana sejenis, disebutkan di sini aklatun fi rijlihi, ada satu penyakit yang dia, jadi kaki-kakinya ini kayak ada penyakit yang memakan dia sehingga harus diamputasi gitu loh. Walam yasil ila Dimashq illa waqad wasalatil aqla ila nisab. Belum sampai ke Damaskus, penyakit itu sampai melewati hampir betisnya lah, melewati tengah betisnya. Kemudian dipanggilkan dokter semuanya, ini harus dipotong. Dipotong sampai, pokoknya dipotong, kalau enggak bisa sampai lutut, sampai ke atas lumpuh. Kemudian dia dikatakan kepadanya, kita kasih engkau minuman yang supaya kau tidak merasakan sakitnya saat dipotong. Nusqika murakkid, jadi semacam penenang gitu. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, ma dhanantu anna ahadan yashrabu syaraban aw ya'kulu syai'an yudhibu aqlahu hatta la ya'rif rabahu. Aku tidak aku tidak menyangka seorang itu ketika minum atau makan sesuatu itu, dia tentunya dia akalnya yadhab dan tidak mengenal Tuhannya nantinya. Dia takut
Jika hal itu dilakukan, dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, jika kalian hendak memotong kakiku, tunggu, saya sholat dulu. Ketika saya sujud, saya lonjorkan kaki ke belakang, silakan dipotong saat itu. In kuntum la budda fa'ilina faf'alu dzalika wa ana fis shalah. Fa inni la uhissu bidzalik wa la ash'uru bihi. Aku tidak akan merasakannya. Jadi ketika dia sholat, waktu sujud, dia panjangkan kakinya, setelah itu dipotong. Sampai dia menyelesaikan sholat, sudah semua dibersihkan. Yang selesai, dia tanya, sudah, khalas, sudah. Dia tidak merasakan apa-apa. Ini menunjukkan khusyuknya fis shalah. Kita kadang lalat lewat saja, atau sesuatu yang asyahid di sini bagaimana khusyuknya Urwah ibn Zubair ibn Awam dalam salatnya. Di sini dicontohkan banyak. Ada khusyuknya Abdullah ibn Zubair, ada khusyuknya Sa'ad bin Mu'ad dalam salatnya bagaimana, khusyuknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada disebutkan dalam kitab ini. Baik, jadi keadaan-keadaan as-salaf dalam salatnya yang mana mereka khusyuk. Dicontohkan juga bagaimana khusyuknya Al-Imam Bukhari, khusyuk Al-Imam Bukhari fi salatihi. Yang kelima, silatu a'malil qulubi ba'daha bi ba'd, ba'daha bi ba'din, hubungan antara amalan hati yang satu dengan yang lainnya, antara khusyuk, tawakal, antara amalan-amalan hati yang lainnya. Yang keenam, zammu qaswatil qalbi, tercelanya hati yang keras. Nabi SAW berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hati yang min qalbin la yahsha. Hadisnya telah lewat waktu itu, kita sampaikan ya, bahwasanya Nabi SAW berlindung diantaranya adalah min qalbin la yahsha. Di halaman 100 kalau tidak salah itu, halaman 100 dalam kitab itu telah lewat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Karena dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan hati yang khusyuk, dan kita berlindung kepadanya dari banyak godaan syaitan. Yang ketujuh, ma'rifatu al-muradi bi khusyu'in nifaq, mengenali khusyu'in nifaq, maksud dari khusyu'in nifaq. Khusyu'in nifaq telah kita sampaikan, hati tidak khusyuk namun matanya, pandangannya, telinganya menampakkan kekhusyuan.
Apakah mungkin? Naam, mungkin sekali. Ya kayak antum di sini misalkan duduk khusyuk, sampai mungkin mimpi sekali karena khusyuknya bisa jadi. Hatinya sudah hilang di mana tidak tahu. Ditanya bingung karena terlalu khusyuk. Nah, itu kan tidak nyambung itu. Karena dia sudah lelap dalam mimpi, ketika ditanya, apa tadi? Tidak tahu, sampai di mana tidak paham. Itu karena khusyuk ya. Hatinya tidak nyambung sama sekali. Jadi jangan sampai kita jauhi khusyuk nifaq. Janganlah kita pura-pura menampakkan kekhusyuan sedangkan hati tidak khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya yang utama adalah khusyukul qalb. Yang penting dan utama adalah khusyukul qalb. Dan kalau hati sudah khusyuk, insya Allah yang lainnya akan khusyuk. Senantiasalah kita memohon kepada Allah untuk diberi kekhusyuan dan berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Yang ke-8, taqwimus salaf lil mukhalafat asy-syar'iyyah fi tazkiyatin nufus wa a'malil qulub. Bagaimana as-salafus salih meluruskan takwim, meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tazkiyatin nufus, sebagaimana tadi dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang melihat sekelompok ahli ibadah seakan-akan dia khusyuk. Nah, ini kan diluruskan. Yang an-nasik haqqan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak demikian. Jadi as-salaf senantiasa meluruskan penyimpangan-penyimpangan terkait dengan tazkiyatun nafs dan juga a'malul qulub yang tidak sesuai, maka dibetulkan. Yang ke-9, ma'rifatul khusyuk alladhi yajib an yakuna lillahi la li ghairihi. Mengenali, memahami hakikat khusyuk yang wajib dilakukan hanya karena Allah, bukan kepada selainnya. Jadi khusyuk hanya untuk Allah, tunduk patuh sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Khusyuk meliputi pengagungan, artinya mengagungkan Allah, mencintai Allah, tunduk dan patuh hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah hatinya demikian, hatinya menghamba hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, dia akan merasa hina di hadapan Allah, takut akan adab Allah, maka dia akan khusyuk hatinya dan membuahkan khusyuk itu amalan-amalan anggota badan yang lainnya yang baik. Baik, ini bab tentang khusyuk, dan selanjutnya insyaallah tentang al-yaqin. Al-yaqin bab yang amat penting sebetulnya, apalagi dengan kesibukan dunia, kesibukan rutinitas aktivitas yang dilakukan oleh manusia, kadang-kadang menyita dia sehingga apalagi dengan banyaknya net atau banyaknya banyak hal yang kadang menyita kita, jauhnya dari taklim, kadang keyakinan akan adanya hari kebangkitan, akan hari pembalasan, akan banyak hal sudah mulai tergerus sedikit demi sedikit. Artinya apa? Banyak di ayat propaganda yang kemudian menjauhkan kita dari hal-hal yang sebelumnya kita yakini, kemudian dikaburkan dengan
ya dengan adanya banyak syubhat ataupun syahwat, sehingga lemah keyakinan kita, baik itu janji-janji Allah, akan janji-janji Allah, akan ancaman Allah, sehingga kalau sudah hilang keyakinan ini, niscaya dia akan melakukan hal yang sesuai dengan hawa nafsunya nantinya. Jadi bab ini al-yaqin, bab yang penting sebetulnya. Al-yaqin fi akhbarillahi wa ahkamih. Yakin di sini dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah meliputi yakin dalam menjalankan perintah Allah, yakin akan janji-janji Allah. Kadang kita lemah keyakinan kita. Satu hadis misalnya keutamaan mendatangi sholat al-fajr. Kalau seorang yakin akan janji Allah, paham dan yakin, dia akan betul-betul mengupayakannya. Sunnatul fajr, banyak kan keutamaan-keutamaan. Kadang keutamaan-keutamaan gini sebab difahami oleh sebagian, tapi hanya lewat begitu saja, yakinnya masih kecil. Makanya hendaknya ditumbuhkan akan al-yakin dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, apa yang Allah firmankan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Yakin janji Allah, yakin akan ancaman Allah, yakin akan takdir Allah Azza wa Jal. Ini yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Jadi yakin ini meliputi semuanya. Insyaallah bab ini akan kita sampaikan di waktu yang lain. Biidznillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.